Ya kan mulai? Atau digis. Terus nangis nih. Iya. Jangan. Ya bisa diperkenalkan, nama lu siapa, umur lu berapa, dan lo ini siapa? Ya perkenalkan, nama gue Raka Herenda Kusuma. Sekarang umur gue itu 24 tahun dan pekerjaan gue itu di salah satu bank BUMN di Indonesia. Nama gue Yulika, umur gue 24 tahun. Gue ya Yulika. Nama gue Riko, umur masih 20-an. Gue seorang karyawan swasta. Kalau disuruh milih, ibu atau ayah? Nggak bisa milih lah. Dua-duanya gue sayang, anjay. Ini nih gue suka nih gue pertanyaan kayak gini nih. Nggak bisa milih. Nggak bisa milih lah. Ibu, saat ini sih ibu. Ibu. Ibu mungkin. Ibu 3 kali. Ibu. Gue lebih dekat ibu. Ibu kali ya, karena surga di telapak kaki ibu. Ibu. Ibu sih. Ibu. Waduh bingung nih. Dua-duanya deket gue soal. Ibu kali ibu. Ibu. Mungkin ibu kali ya. Gue pilih ayah. Gue dua-duanya sih, tapi kalau disuruh milih ibu deh. Ibu. I'm sorry dad. Ibu, tetap ibu. Ibu. Mama deh. Nyokap kali. Aduh, apa ya? Kayaknya emak. Kalau terpaksa suruh milih, maaf ya babe, tapi kayaknya iya deh emak. Sering banget gue nyakitin nyokap gue. Karena gue udah gak punya. Karena kan ayah udah gak ada. Jadi ke ibu sekarang. Kan tinggal satu-satunya. Ya karena dia yang ngurus gue dari lahir, dari bayi. Dan nyawa gue itu ditanggung sama ibu waktu pada saat dia melahirkan. Pokoknya bagi gue tuh ibu udah nomor 1 dia pokoknya. Nomor 1, gak tergantikan. Gue sempat kehilangan orang tua, yaitu bokap gue di saat gue masih kecil. Jadi gue belum bisa ngebahagiain bokap gue. Dan sekarang gue punya cita-cita kalau gue pengen gitu nyenengin orang tua gue, yaitu nyokap gue. Mumpung masih ada kesempatan, dan sekarang ini gue juga udah insya Allah bisa mandiri, gue bakal bahagiain dia. Yang selalu ingetin gue buat jadi orang yang lebih baik itu ibu. Dan jujur gue jauh sama bokap gue udah lama gak kontakan. Lo tahu nggak sih hari ibu itu tanggal berapa? Aduh lupa. Gue lupa, 22 Desember bukan sih? Gak tahu. Itu makanya gue sering banget nyakitin ibu gue. Sampai gue gak tahu hari ibu itu tanggal berapa. Gue gak tahu. Hari ibu berapa ya? 20 Desember ya? Nggak tahu gue. Oh gak tahu tuh. 22 Desember. Waduh, hari ibu nggak tahu gua. Nggak tahu. Nggak tahu. 22 Desember. 20-an ya? Nggak tahu. 21 Desember. Ya nggak sih? Gue nggak tahu. Tahu 22 Desember. 22 Oktober bukan sih? Iya, soto anjing, nggak tahu gue. Tanggal 22 November. 22 Desember. 20 Desember. Hari Ibu 22 Desember. Tapi menurut gua hari Ibu, iya, kenapa nggak bisa setiap hari? Tiap hari itu hari ibu gue selalu sayang sama ibu gue. Satu kata buat ibu. Satu kata nih. Terus nangis deh. Satu kata ya. Sempurna. Maaf. I love you. Pahlawan sih menurut gue. Segalanya. Love you. Ibu gua, ratu gua. Satu kata dong. Satu kalimat lah. I love you, Mom. Hebat. Sayang. Maaf. Si kuat. Sehat-sehat ya, Bu. Tangguh. Love you. Apa ya? The best lah ibu gua. Sayang. Sayang. I love you. I'm sorry mom.
Oh, I'm sorry. Itu 2 kata sih, tapi I'm sorry. And I love you. I love you. Pintar. Cinta. Terima kasih sudah merawat saya sampai saat ini dan selalu ingetin sholat saya. Mendekati hari ibu ini, apa yang menurut lo bisa jadi hadiah terindah buat ibu lo? Hadiah terindah apa ya? Paling bantuin nyokap gue beberes rumah kali ya. Biar doi kagak kerja gitu, biar dia nyantai-nyantai aja. Jadi udah tuh gue yang ngerjain semua pekerjaan rumah. Makan-makan bareng secara full team juga kayaknya mama gue udah seneng deh. Bisa ajak mama refreshing jalan-jalan. Doa kayaknya. Jadi anak yang lebih patus sih. Simpel aja lah, yang penting orang tua seneng. Kalau orang tua seneng kan enak kita jadinya. Kayak ibu tuh cuman lu sukses cukup sih. Bikin senang tiap saat, nggak bikin menangis. Kehadiran saya di sampingnya itu udah cukup berkesan lah. Gue sukses sih kayaknya, dapat kerjaan yang bagus, dapat penghasilan yang bagus, itu aja kayaknya nyokap gue udah seneng sih. Nyokap gue ulang tahun pas hari ibu, jadi gue akan menyesuaikan sama apa yang dia pengen at the moment aja sih. Nyokap gue lebih suka ke emas sih, jadi kayaknya kalau dikasih emas dia seneng deh. Kayak gue mau menunjukkan kalau gue udah bisa jadi anak dia yang mandiri, terus bisa sukses dalam berkarya sebelum itu terjadi. Mungkin hadiah terindah gue menikah ya. Ngebuktiin deh, ngebahagiain. Hadiah terindah gue itu, kalau menurut gue tuh pencapaian gue. Jadi sebenarnya kerjaan gue sekarang itu pilihan ibu gue. Gue pengen gue sukses di situ biar nyokap gue bangga sama gue. Kemarin tuh nyokap gue tuh sempat ngode-ngode pengen microwave sih. Gue pengen hadiahin microwave sih sejujurnya. Hari yang terindah, gue nggak tahu ibu gue maunya kayak apa sekarang. Kalau waktu bisa diulang kembali, pengalaman apa yang pengen lo ulang sama ibu? Pertanyaan bagus nih. Lebih banyak meluangkan waktu bersama di saat masih kecil. Kurang aja mendekatkan diri gitu loh. Gue ketemu nyokap, ya udah gue di kamar atau jarang ngobrol kayak gitu. Itu yang pengen gue ubah sih sebetulnya. Gue pengen kayak pendekatan terus. Saat bisa di samping mama terus. Cerita-cerita sih waktu itu. Bisa cerita apapun masalah ke ibu. Mungkin di masa-masa ketika dia nyuapin makan gue kayaknya deh. Gue ingin dianterin berangkat sekolah sama ibu gue gitu-gitu. Digendong kayaknya. Saat ibuku mengaji di sampingku waktu saya mau tidur begitu. Soalnya saya itu termasuk orang yang udah jarang ketemu ibu. Itulah yang saya udah merasa jarang dan pingin diulangi. Apa ya? Mungkin waktu masa kecil kali ya. Ketika gue kecil banyak hal-hal yang nggak bisa gue ceritakan di sini. Perjuangan seorang nyokap gue tuh kelihatan banget di waktu gue kecil. Dan itu pengalaman yang sebenarnya menyakitkan, tapi pengen gue ulang karena di situ gue bisa ngelihat bahwa perjuangan seorang manusia untuk menghidupi anaknya tuh begitu keren. Gue pengen keluarga gue lengkap kayak dulu, pengalaman yang saat gue sama bapak gue sama ibu gue itu udah ngerasa hangat banget, perfect tuh. Di masa-masa itu hidup gue kayak gimana ya, tentram banget sih ibaratnya. Lu punya ibu, punya bapak, terus lebih lengkap lah gitu. Simpel sih, makan bareng berdua doang. Ya saat gue pas kecil main-main, gue belum ngerti apa-apa, orang tua gue juga belum banyak masalah, gue juga belum banyak masalah. Ya pokoknya pas lagi happy-happy lah. Jalan-jalan berdua ke mall itu kayak udah jarang gak sih? Oh waktu dia itu pernah jatuh dan tangannya patah, dan di situ gue nggak ada. Gue pengen di situ gue yang ngebantu dia pertama sih, cuma gue nggak ada di situ. Pas nyokap gue sakit, terus keluarga gue lagi lontang-lantung juga, gue kan nggak di rumah. Gue pengennya sih waktu itu nemenin nyokap gue sih, cuman waktu itu gue lebih milih buat cabut karena di rumah stres banget parah. Sebenarnya kayak hal-hal sederhana sih, kayak disuruh makan atau sekedar sharing bareng. Jadi gue tuh sama nyokap tuh, kita tuh punya waktu time bareng tuh. Jadi kadang-kadang kalau kayak ibu gue selalu punya waktu kapan aja, gue yang nggak punya waktu kapan aja, kita bisa ngobrol bareng. Kita bisa ngobrol bareng tuh sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, kita tuh sharing. Itu sih. Kalau ibu lu ngeliat ini, apa yang mau lu sampaikan?
Oh, sedih nih. Sedih Jis. Gue kalau udah ngomongin ibu tuh kayak aduh tersentuh banget hati gue. Sedih banget. Sebenarnya sederhana tau. Gue pengen ngomong gini doang, Bu, aku sayang sama ibu. Aku pengen bahagiain ibu. Sehat ya Bu. Mama, terima kasih sudah menjadi ibu saya, sudah melahirkan ke saya, sudah membesarkan dan mendidik saya sampai saya sebesar ini. Intinya terima kasih untuk sudah menjadi wanita yang tangguh, mengajarkan banyak hal untuk aku, untuk kakak, dan untuk keluarga kita. Mungkin sekarang kita lagi di bawah, kita lagi diuji, tapi aku insya Allah akan selalu ada buat mama. I love you mama. Untuk Umi, dimanapun Najmi berada, di umur berapapun Najmi berada, kapanpun, dimanapun, saat apapun, Nami selalu sayang sama Umi. Nami minta maaf kalau Nami banyak salah sama Umi. Maafkan Fauzan sebesar-besarnya, maafin dosa-dosa Pojan. Sebenarnya Pojan belum jadi orang yang Mama inginkan. Insya Allah bisa di sisi Mama lagi dan kita bisa bersenyum-senyum, berketawa lagi, ngobrol dan sharing pendapat lagi, Ma. And I love you so much. You mean the world to me. Terima kasih untuk semua air matanya, terima kasih untuk semua tenaganya yang telah dikeluarkan. Terima kasih telah berkorban sejauh ini sehingga aku masih bisa hidup sampai sekarang. Semoga Mama diberi kesehatan sampai kapanpun. Dan semoga Mama bisa ngeliat aku sukses nanti di masa depan. Dan I love you. Ya pokoknya Mah, sorry buat sampai saat ini belum ngebahagiain Mama. Belum bisa ngasih apa-apa dan belum ngasih yang terbaik buat Mama. Soon insya Allah aku bakalan berusaha, bakalan bisa ngebahagiain Mama. Love you. Ibu, suatu saat ibu akan ngerti kenapa anaknya agak melenceng sedikit. Jadi ya udah kasih waktu aja. Tapi segala yang dilakuin itu ada maksud dan tujuannya. Jadi nggak semua kayak kelakuan buruk itu nggak ada tujuannya, enggak. Tapi memang ada beberapa step yang ketika lo ingin menggapai something, ya kita kena dari dampak jeleknya gitu. Jadi ya mohon maaf nih kalau misalkan step-stepnya kurang baik untuk menggapai itu. Mama tahu ya, aku sekarang belum jadi apa-apa nih. Cuman aku minta maaf banget sih. Aku udah semaksimal mungkin nih buat ngerubah diri aku nih, nggak buat jadi yang mama sih, minimal senormalnya anak-anak aja sih. Nggak yang kurang aja sama orang tuanya sih. Love you gitu. Kalau emak gue ngeliat ini kayaknya malu dulu sih. Awal-awal anaknya kayak gini kan jawabnya. Ya yang gue pengen sampein, terima anak lo gini, apa adanya aja lah. Kalau ngeliat ini nggak sebetul, ini nggak kata-kata Ihsan, Mak. Nggak 100% kata-kata yang di sini betul, Mak. Jangan percaya Ihsan di sini. Percaya Ihsan di rumah. Yang pengen gue ulang apa ya? Pas foto wisuda kali ya, kurang soalnya foto gue sama nyokap gue. Habis gimana ya? Buru-buru banget sih gue waktu itu. Waktu itu ibu gue pernah bilang sih kalau gue ngeselin tuh kayak dia rasanya pengen masukin gue ke perut dia lagi. Mendekati hari ibu ini, apa yang menurut lo bisa jadi hadiah terindah buat ibu lo? Arisan keluar semua. Arisan keluar semua itu hadiah ibu gue. Arisan gue keluar udah tuh bahagia ibu gue.